Selamat jumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Selasa 19 Desember 2023. Bacaan Injil dikutip dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25. Pada zaman Herodes, Raja Judea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan meminum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Injil Lukas hari ini berbicara tentang kisah Zakaria dan Elisabet. Mereka adalah sama-sama
keturunan Harun. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap anak laki-laki dalam keturunan Harun secara otomatis akan menjadi imam. Akibatnya, di tengah orang Israel ada terlalu banyak imam. Maka untuk menentukan giliran rombongan siapa yang bertugas, diadakanlah undi. Dan ketika diundi saat itu, yang terpilih itu adalah Zakaria dari rombongan Abia untuk bertugas di bait Allah. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Zakaria dan Elisabet adalah suami istri yang hidupnya sangat saleh. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi meskipun hidupnya saleh, mereka mempunyai pergumulan dan masalah hidup yang berat. Apa itu? Mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Artinya bahwa mereka tidak mungkin lagi dapat memperoleh keturunan. Situasi itu sudah berlangsung lama dan menjadi aib bagi mereka sehingga mereka dipandang hina dan rendah pada waktu itu. Tetapi meskipun mengalami banyak masalah, keistimewaan mereka adalah dalam situasi seperti itu mereka bukan putus asa. Bukan menjauhkan diri dari Tuhan, malah selalu tekun berdoa dan selalu melayani Tuhan. Apa yang terjadi ketika Zakaria bertugas sebagai imam dan membakar ukupan di bait Allah? Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, maka malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria. Melihat hal itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamakan dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Ia akan besar di hadapan semua orang. Ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Ia akan penuh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Inilah yang menyebabkan ia bisa besar dan berguna di hadapan Tuhan. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dan roh dan kuasa Elia." Saudara-saudari, mendengarkan hal itu, Zakaria tetap bimbang. Lalu ia bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Saudara-saudari, keraguan Zakaria dijawab malaikat dengan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah malaikat Gabriel yang melayani Allah. Dan ia diutus untuk berbicara dengan Zakaria dan memberitahukan kabar baik kepada Zakaria. Selain itu, malaikat itu memberi tanda bahwa Zakaria akan bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu akan terjadi. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mereka pun mengerti bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi syarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita belajar dari Zakaria dan Elisabet. Meskipun hidup mereka saleh di hadapan Tuhan, tapi bukanlah menjadi jaminan akan bebas dan tidak akan menghadapi masalah. Tetapi mereka dalam menghadapi masalah tidak putus asa, tidak menjauh dari Tuhan, bahkan semakin dekat dengan Tuhan.
kita diajak, mari kita hindari perkataan percuma rajin ke gereja, percuma berbuat baik, karena masalah selalu silih berganti. Jangan kita putus asa. Mari belajar dari hidup Zakaria. Selain itu, ada juga orang berkata bahwa doanya tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan, sampai-sampai ia putus asa, bahkan menjauh dari Tuhan. Sabda hari ini mengajari kita bahkan bahwa doa kita tetap didengarkan oleh Tuhan dan akan dikabulkan oleh Tuhan, tetapi sesuai dengan rencana Tuhan dan bukan sesuai dengan kehendak kita. Dan kita percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih indah dan dari segala rencana manusia. Semoga hidup Zakaria dan Elizabeth menginspirasi kita untuk tetap setia dan berpengharapan kepada kehendak Tuhan. Kalau hari ini Tuhan belum mendengarkan dan mengabulkan doa kita, maka janganlah pernah berputus asa dan janganlah pernah mengkhianati Tuhan. Hendaklah kita tekun dan setia kepada kehendak Tuhan sebagaimana Zakaria dan Elizabeth. Sebab rencana Tuhan jauh lebih indah daripada apapun yang kita pikirkan. Tetap setia dan percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan, dan menjadi kunci keberhasilan dan sumber sukacita bagi hidup kita. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tetaplah setia dan percaya rencana Tuhan jauh lebih indah dan terbaik. Amin.